kemuliaan. Hilang rupa dan teladan Tuhan. Hilang. Mengapa hilang? Karena melanggar titah perintah. Jadi kalau kita suka melanggar, memang kita berbakat untuk, kalau kita suka melanggar, kita sudah memiliki sifat iblis, sifat jahat, balas budi. Karena si jahatlah sumber dosa. Yang kita harus ketahui, rupa Tuhan dan teladannya. Jadi kita dikembalikan pada rupa Tuhan dan teladan Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan, maka Tuhan pula yang mengembalikan. Ada yang bisa mengembalikan. Cara mengembalikan itu Tuhan yang punya cara. Tidak ada yang lain. Kehilangan kemuliaan Tuhan itu satu kehilangan yang mahal. Tidak ada yang dapat membayar itu. Hanya Tuhan. Caranya Tuhan membayar itu, ya, dia harus mengampuni dan menebus. Baik mengampuni maupun menebus adalah harga yang mahal. Bukan dengan barang fana, bukan, tapi dengan pengorbanan. Pengorbanan itu harus diketahui. Tidak boleh diam-diam. Itu sebabnya Tuhan harus menyelesaikan di mana
kita berada. Maka Tuhan datang mencari dan menyelamatkan yang hilang di mana? Cara bagaimana? Ya, datang inkarnasi. Dia datang untuk mencari dan menyelesaikannya. Dia harus inkarnasi. Haleluya. Lahir. Maka di dalam pengakuan iman rasul kita, aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada darah Maria. Lahir ke dalam dunia. Betapa dahsyatnya inkarnasi. Harus mengambil rupa manusia dari anak manusia. Haleluya. Maka kita merayakan hari Natal. Kita merayakan hari Jumat Agung. Merayakan hari Paskah. Merayakan hari kenaikan. Aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan di mana dia berada, kita tahu dia di sana. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita, bawa kita ke sana. Haleluya, dia naik. Haleluya, Roh Holy Spirit turun. Haleluya. Tuhan membangun, mendirikan gereja. Lalu memberikan mandat kepada gereja untuk melakukan sakramen. Kita dilahirkan, gereja melakukan sakramen. Gereja Injil Santo Sasi melakukan 12 sakramen. Gereja lain itu ada hanya 2, hanya 3, hanya 4, hanya 5, paling banyak. Gereja Injil Santo Sasi melakukan 12 sakramen. Termasuk ibadah sekarang sakramen. Jadi
kalau kalian mahasiswa ibadah hari Rabu sakramen, ibadah hari Sabtu sakramen, ibadah hari Senin sakramen, ibadah hari Jumat sakramen, ibadah hari Minggu sakramen. Termasuk liturgimu, makanya ini liturgi kalian harus pelihara. Mahasiswa harus memelihara liturgi. Jadi siapa yang khotbah, siapa yang berdoa, siapa yang leader, siapa yang bermusik, siapa yang jemaat, semua ini orang-orang kudus. Pelayanan kudus, ibadah ini ibadah yang kudus. Banyak ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela hari demi hari. Maka hari demi hari bagi kampus Santosa Asih adalah bertambah-tambah indah. Kamu dia bernyanyi, menetapkan lagu-lagu, memimpin puji-pujian, melakukan doa dan pujian. Kita menjalankan sakramen. Maka gerakan kita ini adalah pergerakan holistik. Pergerakan. Kita berjuang tidak jatuh dan tidak gampang dijatuhkan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Begitulah perjalanan hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sehingga mimpi-mimpimu adalah mimpi yang indah. Bukan mimpi-mimpi yang buruk. Kalaupun mimpi yang kau rasakan tidak baik, itu adalah koreksi kepadamu untuk hidup dalam kekudusan. Kehilangan kemuliaan harus bayar dengan harga yang mahal. Maka gereja melakukan perjamuan. Besok perjamuan kudus di gereja yang dilayani oleh Binsar Barat. Besok saya mau tahbiskan gereja mereka di Bekasi yang khotbah adalah David, yang mentahbiskan adalah Wikanto, saya
memimpin perjamuan kudus. Bisa ditahbiskan sebagai pastor gereja Injil Santosa. Abraham sudah ditahbiskan menjadi pastor pada Rakernas gereja. Siapa yang mau ikut besok? Oke, kasih. Ikut. Saya sewa mobil besok. Nanti didaftar sama saya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Jadi lagu itu menandakan kita berada selalu di hadirat. Kok repot banget ya? Yang repot siapa? Kalau kita repot, Tuhan lebih repot dong. Sebab Dia harus selalu ada. Ku ada sebagai manusia berdiri menghadap Tata-Mu, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Jadi kita tidak mau lagi kehilangan kemuliaan. Karena Dia mencari kita. Kayak rupa saya yang begini ini dicari Tuhan. Baik sekali Tuhan. Udah segi berapa mukaku? Baik laki-laki maupun perempuan dicari Tuhan. Dan nanti di sorga tidak ada lagi suami istri atau keluarga seperti ini. Menjadi keluarga kerajaan. Ingat sekali Tuhan itu ya. Ingat kerajaan. Mengikut Tuhan, keputusan kita, keputusan saya. Keputusan itu tidak boleh berubah-ubah. Pasti. Nah, ibadah itu untuk saling memberi, saling mengasihi.
Jadi ada yang belum pernah kita dengar baru. Ada orang baru menerangkan, menyampaikan. Karena kita terbatas, kita tahunya sedikit. Kalau kita ikut ibadah banyak yang dapat kita terima sampai kita terus keburuhan firman Tuhan Roh. Jadi ada gunanya. Sekalian kita menguji perkataan kita sendiri untuk didengar orang. Lalu kita semakin dewasa, semakin pandai, semakin pintar, cakap dan teramah. Nah, semua harus siap berdiri di podium ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Bebas, merdeka. Kalian punya track record, boleh beroleh urapan, jamahan, lawatan, dan curahan Roh Tuhan. Berjuang. Jadi besok siapa yang khotbah besok di sini? Nah, Pak Enos pun boleh ikut kan? Berarti semua boleh Ikut. ya, ikutlah semua. Semua ini ibadah besok atau ada yang Perjalanan. ya sudah, pergilah kamu dengan selamat. Siapa yang melayani besok? Itu angkat tangan yang ada pelayanan besok. Berarti tidak ikut. Pakai ini Pak. Ya? Pakai ini selesai ibadah. Jadi mereka tidak ikut. Yang ikut adalah yang Dia asrama. Semesta yang ibadah di sini dibawa ke Bekasi. nanti saya beritahu sama Pak Enos. Kalian bisa lihat di mana tempat ibadahnya Pak dan berapa banyak jemaat. Coba itu dulu, tujuh tangan dulu yang ikut besok, yang tidak ikut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya udah 11 lah yang besok. Kamu ikut? Oh. Dia yang daftar. Hah? Ya kalau gitu kau yang daftar. Karena dia pergi, Ya. kamu ikut. Kalau nggak buat mobil saya nanti kita sewa. Naik kijang. Apa itu? Grab. Naik Grab. Kalian besok kalian Mobil aja yang bisa. bisa masuk mobilnya si Pak Enos. Enos,
Sisanya yang bisa mobil saya, yang lain pakai Grab. Siapkan Grab, saya bayar. Terima kasih Opu. Terima kasih Opu. Seperti itulah kita bikin. Di kereta aja itu. Kita doakan tahun ini hanya 10 orang mahasiswa baru. Kalau tahun ini mungkin hanya 10 orang mahasiswa baru. Ya, apa? Tahun depan bisa banyak. Banyak. Kita lihatlah, Tuhan punya rencana. Kita melakukan kehendaknya. Nah, saudara sekalian, ingatlah Tuhan mengembalikan kemuliaan umatnya supaya nama kita dicatat dalam kehidupan. Amin. Shalom. Shalom. Selamat berjuang. Selamat berjuang.